يعني يقولون ذلك الكلام. قلت مرة أخرى يا شيخ، لا أسمع. أقول بالكتاب، بكتابهم متمهلا المقدس. فقط، متمهلا فقط. أنا ليس بالكتاب هذا، ليس المكتوب. نعم، متمهل، ثم سأترجم عليهم ما تقولون. نعم. أقول أن اليهود في كتابهم المقدس التوراة، يعني هم يعتقدون أن موسى نبيهم، وأن موسى بعث إلى بني إسرائيل، وأن Ya. عيسى عليه السلام، وأن عيسى، حتى عيسى عليه السلام يقولون أن عيسى أن المسيحيون يكذبون، أن عيسى بعث إلى بني إسرائيل. Nah, baik, saya terjemah awalan. Jadi di dalam kitab Muqaddas ya, orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwasanya mereka berpendapat Musa itu bersandar kepada Bani Israel. Nah, begitu juga terhadap Isa. Ya, Isa Al-Masih itu ya mereka juga berkeyakinan bahwasanya Isa itu diutus kepada Bani Israel. وهم يعتقدون يعني بكتابهم أنهم اليهود هم شعب الله المختار، هم شعب الله المختار، يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وفي آخر الزمان نحن المسلمين نكون عباد عندهم. Nah, jadi nanti ya intinya beliau mengatakan bahwasanya di akhir zaman nanti ya di akhir zaman nanti nabi itu ya yang mereka klaim seperti keyakinan mereka ya seperti Isa itu sendiri ya mereka berkeyakinan bahwasanya itu adalah Tuhan mereka, artinya begitu. Nanti di akhir zaman beliau mengatakan begitu ya, di akhir zaman Isa itu serta Musa itu menyatakan kemusliman mereka. Jadi artinya mereka itu menyatakan kemusliman mereka dan mereka sampaikan itu kepada kaum-kaum mereka. نعم، هذا خلاف، يعني خلاف، يعني ماذا يقولون في كتابهم، وجميع نعلم، نحن نعلم وهم يعلمون. وأنا كنت أتكلم مع اليهود، يقولون لي هم عندهم، كيف نقول نحن عندنا شيخ، عندهم يقولون رف يعني شيخ كبير. يقولون نحن نعلم أن نبيكم الحق وأن كتابنا مزيف. Nah, jadi orang-orang di sana ya di Palestina, khususnya orang-orang Yahudi, itu mereka justru mengakui bahwasanya Islam itu adalah hak. Ya, kemudian mereka juga mengakui Muhammad itu adalah hak, ya benar artinya. Dan orang-orang Yahudi di sana di Palestina itu juga eh, apa namanya mengakui. Jadi menurut mereka itu orang-orang Yahudi itu Tuhan itu Rob ya, Tuhan itu Rob menurut mereka. Orang-orang Yahudi itu yang memang apa namanya menguasai semesta alam itu ya, dan artinya orang-orang Yahudi itu di sana itu mengakui sebenarnya kebenaran terhadap Islam itu sendiri. Seperti itu. أنا أقول لك أخي أن اليهود يوجد عندهم اعتقادات كثيرة جدا، طقوس دينية كثيرة جدا. الأفضل نحن كمسلمين ألا نخوض بهذه الديانة، ولا نخوض كيف يصلون وكيف يتعبدون وكيف يعني بعبادتهم وكيف يصلون. هم يصلون بعدنا، هم يصلون بالشروق، بعد ما تشرق، بعد ما تطلع الشمس. هم يصلون 3 مرات وليس 5 مرات. يعني عندهم اعتقادات كثيرة، وعندهم يعني طقوس كثيرة. الأفضل لنا كمسلمين أن لا نخوض بذلك، لأننا أولادنا أو الجيل القادم ربما يتأثر بهذا الكلام. فنحن كمسلمين والدعاء إلى الله عز وجل، الأفضل لنا ألا نتكلم يعني بالدين اليهودية أو التوراة. Ya, jadi beliau menyatakan bahwasanya untuk di sana ya beliau sendiri ini kan sering sekali berbicara dengan orang-orang Yahudi di sana, ya, memang asli orang Yahudi di sana, dan beliau ini memang banyak berteman dengan ahli-ahli kitab di sana. Nah, ahli-ahli kitab di sana itu orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi itu, ya, itu menyatakan bahwasanya terkhusus ya Islam-Islam yang ada di Palestina itu tidak artinya
tidak mempermasalahkan lah terhadap kepercayaan-kepercayaan mereka, dan mereka itu juga diberikan kebebasan, bahkan mereka itu di sana beribadah ya, atau mereka itu sholat begitu ya. Orang-orang Yahudi itu di sana itu 3 kali. Jadi di waktu syuruk ya, di waktu syuruk itu selesai sholat subuh itu mereka ibadah. Kemudian di waktu maghrib itu juga mereka beribadah. Kemudian di sana itu juga habis asar mereka juga melakukan ibadah. Nah seperti itu. Jadi mereka tidak mempermasalahkan. Artinya memang orang-orang Yahudi di sana itu terhadap Islam itu sendiri ya, terhadap orang-orang Palestina yang beragama Muslim di sana itu ya, artinya untuk masalah peribadahan keagamaan itu nggak ada dipermasalahkan. Permasalahan ya, Ustadz. Ustadz, Tidak ada. Afwan, Ustadz bisa bertanya kepada apa? Apakah orang Yahudi di sana menerima Yesus? Maksudnya menerima Yesus sebagai apa gitu loh? Ya. Ya Syekh, ukhtina kabirah تقول أو تسأل كيف هناك في فلسطين أو ما رأي من اليهود أن من العيسى أو هنا في إندونيسيا يقول يسوع هل يسوع هناك في فلسطين أو في إسرائيل يقولون هو الرب أو هو إله كيف رأيك كيف عند اليهود هناك في فلسطين؟ نعم اليهود لا يقولون أن يسوع أو ابن الله. المسيح عندنا تقول ذلك. اليهود عندهم يعني يقولون أن الله الله، ولكن هم يشركون في بعض في بعض الأشياء بالله عز وجل. حتى يتقربون إلى الله زلفى. عندهم أصنام وأشياء يتقربون بها إلى الله عز وجل. فإذا اليهود وهم لا يعلمون شيئا عن عيسى وهو رب وهم لا يعلم. نعم. نعم. فقط المسيحية التي تقولون أن يسوع هو ابن الله، وتعلم أن يعني هذا الشيء معلوم في الدول، حتى جميع الدول يقولون ذلك، ولكن في بعض الطوائف المسيحية لا يعترفون بذلك الأمر. يقولون أن الله واحد، وأن ما قيل عن عيسى عليه السلام أنه صلب ذلك كله ينكرونه. Nah, jadi beliau mengatakan bahasanya di sana itu tidak mengetahui ya, sampai kepada daratan Mesir ya, hanya sebagian orang-orang yang ada di sana Mesir ya, khusus untuk di Israel itu sendiri mereka tidak mengakui atau tidak mengatakan bahwasanya Yesus atau Isa itu kedudukannya itu adalah Tuhan. Jadi mereka itu bahkan meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Ya, Tuhan itu adalah Allah. Ilah mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak sama sekali mereka mengenal terhadap Yesus itu ya, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, melainkan Yesus itu atau yang disebut dengan Ibnu Maryam ya, yaitu putra daripada Maryam. Jadi mereka tidak mengakui itu, tidak meyakini sampai kepada batasan atau daratan Mesir. Jadi sebagian dari penduduk Mesir itu memang ada sedikit ya orang-orang yang di sana, artinya bahasa kita di sini Kristen ya, di sana itu ada yang sedikit mengakui itu, tapi kebanyakan sampai di daerah Mesir itu mereka tidak mengenal sama sekali wahum la ya'rifuna syai'an annal masih wa huwa illah au Allah au Rabb. Jadi mereka nggak mengetahui dan tidak mengenal sama sekali. Begitu Bunda. لذلك أخي أنا أقول لك أن اليهود يعني ديانتهم معقدة جدا، وأعيادهم كثيرة وطقوسهم كثيرة، لكن عندنا المسيح يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل يوميا الحمد لله يدخلون في دين الإسلام ويرجعون إلى الله عز وجل الحمد لله بفضل الدعوة والمعاملة والأخلاق والصفات الحسنة من المسلمين. ودينهم يعني شيء بسيط جدا. كثير من المسلمين يعتقدون أن المسيحية يعني شيء يعني كبير. لا المسيحية يعني مش زي اليهود لهم طقوس كثيرة وأعمال كثيرة وأعياد كثيرة، يعني لا نفهم ماذا يقولون. أعيادهم حتى صيامهم
هم الصيام يوم واحد في السنة، يوم واحد في السنة. وفي يعني الكبار بالسن يصومون ويشربون القهوة، هذا هو صيامهم. Masya Allah. Jadi di sana itu ya, ada satu keunikan dari orang-orang Yahudi di sana ya. Artinya bagaimana peribadahan mereka di sana itu, mereka tuh ada ibadah yang disebut dengan puasa bahkan ya. Ada mereka tuh berpuasa. Cuma di daerah sana itu, ya orang-orang Yahudi itu berpuasa itu, mereka tidak seperti puasanya kita umat Islam. Jadi mereka tuh berpuasa itu, mereka tuh minum ya, minum itu, bahkan minum mereka tuh, wahum yashrabuna qahwah. Ya Syekh. نعم 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 نعم، هم يشربون. Nah, jadi وعندهم تعلم أن لما اليهود تاهوا بالصحراء 40 يوما، هم يعني في ذلك الشهر عندهم أسبوع اسمه عيد السكوت، عيد السكوت. وهم فقط لا يأكلون الخبز، لا يأكلون الخبز، لا يأكلون فقط الألبان. Nah, jadi mereka itu ya puasa itu terkadang tuh sampai 40 hari. Mereka itu nggak ada makan seperti roti, mereka nggak makan. Jadi mereka sama sekali nggak nyentuh makanan, sampai roti pun tidak mereka makan. Jadi mereka tuh minum, ya terkadang minum kopi, kemudian mereka tuh minum susu. Nah, itu cara mereka berpuasa selama 40 hari, terkadang seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi di sana sebagian seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, mungkin saudara-saudara, Bunda, apa yang mau ditanyakan? عندهم عيد اسمه عيد الغفران، عيد الغفران. يقولون افعل ما شئت بكل السنة، يعني افعل المعاصي بكل السنة، افعل كل المعاصي والذنوب بكل السنة، وفي هذا اليوم اسمه يوم الغفران تتساقط عنك الذنوب. تخيل. Nah, jadi memang الله. orang-orang Yahudi di sana itu ada sebuah perayaan ya. Kalau kita bilang di sini kan Idul Fitri ya. Idul Fitri itu seperti kita umat muslim. Nah, kalau di sana orang Yahudi itu disebut dengan Idul Ghufran, yaitu hari penghapusan dosa. Nah, jadi hari penghapusan dosa itu setiap setahun sekali itu mereka juga merayakan itu. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya setiap setahun sekali itu di hari perayaan itu turunnya pengampunan dosa atau penghapusan segala dosa. Itu orang-orang Yahudi berkeyakinan seperti itu cara beribadah mereka, dan hari perayaan mereka itu disebut dengan Idul Ghufran, yaitu perayaan tentang dihapusnya dosa, dan mereka berkeyakinan itu. Ustadz, coba ditanya sama Syekhnya. Baik, mudatan ya Syekh. Mudatan ya Syekh. Hada ukhti Oh, tas'al. dia mau apa ya? تفضل يا أخي. ماذا استمرار شيخ، استمرار اولا. إن شاء الله بسم الله. تفضل يا أختي نور، تفضل. قد أذن هناك لما الآن المغرب عندنا. دخل المغرب. نعم، أريد أن أصلي المغرب ثم أرجع إن شاء الله. أنا موجود على اللايف. لا إن شاء الله قف هنا. إن شاء الله أنا موجود إن شاء الله. Ya, إن شاء الله إن شاء الله. Ya, jadi di sana udah masuk waktu maghrib, jadi beliau standby di sini. Ya, parkir dulu, nanti selesai sholat maghrib baru beliau nanti datang lagi. Ada apa yang mau ditanyakan tadi Bunda? Nanti kita sampaikan. Enggak, gereja di sana, iya. Gereja kan di sana kan pasti ada gereja juga itu kan, Ustadz? Oh, di sana nggak ada gereja? Nah, nggak ada gereja? Nggak ada. Oh. Tadi sudah saya tanyakan sekalian. Jadi ibadah untuk wilayah di sana, untuk wilayah Israel itu khususnya di daerah beliau itu tadi, itu gereja nggak ada. Oke, jadi saya menyimak Mayor, dari gimana Mayor? Dengarkan. Mayor, Dengarkan dulu. Diam dulu. Mayor. Ini orang. Mayor. Kenapa kok ketakutan? Dari penjelasan tadi Ustadz tadi dengan Syekh tadi, saya tadi menangkap bahwa Islam itu bagian daripada Yahudi. Kenapa? Apa tata caranya dan siapa yang diimani itu sama. Itu mengakui tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Elohim. Diakui dia. Bukan diakui dia. Jadi Tuhan yang benar itu begitu Tuhan yang Mayor. disembah Inilah Israel kan itu. sebenarnya kan salah kau kan. Orang Yahudi yang mengklaim bahwa Elohim itu sama dengan Allah, bukan umat Muslim. Kalau umat Muslim jelas Allah. Dengarkan. Enggak, Itu menurut orang Yahudi. Enggak, kau sebentar, kau jangan Itu menurut orang. framing. Sekarang menurut kamu bagaimana? Sama enggak Allah Subhanahu wa taala yang Elohim? Bagi saya Allah tetap Allah.
Ini kau egois sekali kau orang Ini Yahudi. bentar Mayor, diam kau Mayor, diam kau Mayor, Allah bentar itu Mayor, Elohim. diam kau Mayor. Sekarang kau gimana? Bunda Nora, Iya. Bunda, iya. berarti orang Yahudi ini nggak ada ya yang pernah yang mau bilang Elohim itu sama dengan Yesus itu nggak ada ya? Nggak ada ya? Syekh tadi itu mengatakan bahwa orang Yahudi yang mengklaim sendiri bahwa Elohim itu sama dengan Allah. Makanya mereka mengakui bahwa Itu Enggak, kata bukan si gitu, Abu Bun. Bukan tadi. gitu, Bun. Jadi Bukan gitu, pola Bun. Bukan pikirnya gitu, Bun. berubah lah, Maksudku, Bun. berubah Aduh, ya. Mayor, diam kau Saya Mayor, diam sendiri kau Mayor. mengatakan, Bukan itu, Elohim diam dulu. Aduh, Allah SWT Mayor. Elohim itu Elohim. bukan Yesus. Itu Tuhan yang Elohim disembah bukan bangsa Yesus. Israel. Iya. Kan kalian kutuki Ah, bangsa Israel. Diam dulu, diam dulu kau Terkutuk di balik Mayor. Bogor Diam kota. dulu kau Mayor. Saudara Tuhan mengutuki umatnya. Aduh, Mayor ini nggak bisa diam. Enggak, gini loh Bunda. Jadi maksudnya orang yang berkeyakinan Judaism itu nggak ada yang mau menyamakan Elohimnya dengan Yesus, iya kan? Nggak ada ya yang mau Ya, menyamakan. Nggak ada, iya, nggak yang ada. kau tanya orang Nggak sekarang yang kau ada. tanya orang Yahudi yang kebakalan. Namanya juga keyakinan Sama- berbeda dengan Islam. Kasihan, Kau tanya. kasihan Sama Mayor. aja kau tanya sama orang Hindu, ada nggak yang Nangis, yang percaya Mayor. kepada Yesus? Beserak, Masuk angin sila kasihan. tadi dari dulu kau kunci nggak pernah nyambung kau. Kau tanya orang Hindu, percaya kepada Yesus nggak bakalan. Kau tanya Ya sama orang udahlah. India, Terus orang Hindu. kalau orang Yahudi mau nyamain Elohim Masuk sama Allah, terus angin, kenapa apa kau marah? pola pikirmu? Yang jadi kasihan tuh kau, udahlah ngambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak diakui pula Elohim itu Yesus. Kasihan. Oke. Oke, jadi Kasihan. kalau memang kau mengikuti Lanjut Bunda ya, Nora, kasihan ini dia. nggak pernah Lanjut. bisa jadi diskusi Congo Raja. Ini dari dulu nggak pernah bisa jadi diskusi. Kalau memang kau betul-betul Puas bagian daripada banget Bunda Yahudi, Nora ketawa. coba Lanjut, tunjukkan Bun. kitab keluaran bilangan di dalam kitabmu. Hah, kan? Kitab Mana keluaran orang Yahudi keluaran menggunakan bilangan yang ditulis oleh Nabi keluaran Musa. bilangan. Mana? Eh, Jadi apa dasarmu mengatakan kau itu bagian daripada Yahudi lagi? Kejadian itu apa? Mayor, Bani, terjemahan. Mana? Hah? Ya Apa? kitabnya, kitab kejadian, kitab keluaran, bilangan, ulangan. Mana kitabnya? Hah. Tidak tertulis dalam mana? Masuk angin, kebanyakan ngarang cerita. Kami Al-Quran, Ya. Mayor. Itu Kami Syekh tadi udah Al-Quran. jujur, Nora. Jujur kau, ya. Apa? Jangan kebantah lagi, ya. Itu gurumu. Saya mengatakan bahwa Elohim itu adalah Allah, ya. Nah, Paham terus itu? Tuhan kamu siapa? Tuhan Elohim kamu itu siapa? Tuhan yang disembah Tuhan bangsa kamu Israel, siapa? orang-orang Yahudi, Tuhan kamu Tuhan yang siapa, Abraham Mayor? dan Yakub. Iya, Tuhan Itulah kamu Tuhan yang siapa? benar, Nora. Tuhan kamu siapa? Ya, Ah. Tuhan saya Ancus, Allah Bapa Ancus, Elohim, Ancus. Elohim. Elohim, Cus. Elohim. Elohim. Oke, Yesus sekarang gini, siapa? Tuhanmu Yesus siapa? siapa? Tuhanmu Yesus Elohim siapa? bukan? Tuhanmu Elohim Yesus bukan? siapa? Enggak, kau jangan Tuhanmu kau Elohim bukan? ambil. Yesus siapa? Oke. Yesus Pahami dulu definisi Tuhan. Tuhan itu adalah gelar sesembahan. Yesus siapa? Saya tanya Yesus siapa? Ya, Tuhan saya, sesembahan saya. Elohim Tuhan kamu, Yesus Tuhan Ya, kamu. Berapa Tuhan karena kamu? Elohim itu tidak bisa dilihat, tapi Tuhan bisa dengan kemahakannya bisa menyatakan dirinya dengan Yesus itu Alah, sesembahan. menyatakan. Dengan dialah kami bisa mengenal Tuhan yang benar. Udah lanjutlah Bunda, malas aku. Kenapa lari? Jangan lari kau Nora. Udah Aku berserak. menikmati Jangan lari. Apa bicara Udah dua berserak kalian? kok, Mayor. Dua kalian. Apa, Mayor? Dua kalian, ayo. Mana? Berserak kok Mayor. Tunjukkan Udah di mana berserak kita kok, Mayor. keluaran bilangan ulangan di kitab Musa di dalam Quran. Mayor, orang Islam itu nggak Di perlu mana maling kau kitabnya orang menyamakan Tuhan dengan lain. Tuhannya orang Yahudi di mana? Orang Islam itu udah pakai Al-Quran, Dadah, nggak perlu coba. maling-maling kitab orang lain, nggak perlu. Cukup perlu. tahu nabi-nabi Oke, yang jadi dari mana? dulu Dasarnya dikatakan diberikan kitab kitab terdahulu yang mana? selesai. Kitab terdahulu yang dimaksud mana? Natali. Oh, kitab yang diturunkan Kitab kepada terdahulu nabi-nabi yang dulu. Kitab Nabi-nabinya Taurat, aja. Taurat Zabur itu mana? Iya, kitabnya kitab sama Musa lah sana. Jadi Bukan mana? yang Di kau mana? maling itu, bukan. Jadi dasarmu beriman. Nah, ini teorinya gua masuk di sini ya. Ini gua lagi nyebarin jurus terbaru. Ini bentar doang nih mati dia di sini. Mana? Taurat yang Kristen punya mana? Oh, perjanjian lama. Encret. Mana Taurat? Bukan perjanjian lama, Taurat gua minta mana? Keluaran bilangan. Apa itu anjir buku akuntan? Gua mau Taurat, nggak mau gua kejadian. Nggak mau gua kejadian, mau Taurat. Mana Taurat? Mana Tauratnya? Kalau lu punya mana Tauratnya? Mana Tauratnya? Oke, ini kitab keluaran. Apa anjir keluaran? Nggak mau apaan keluaran? Taurat. Kok keluaran Taurat gua minta? Kesurupan kau, kenapa? Ya iya kesurupan lah lu ngasih tahu. Gua minta Taurat gua. Nggak mau keluaran. Mau Taurat. Di mana kita keluaran di dalam Quranmu? Tunjukkan. Nggak ada dibahas keluaran. Apaan keluaran? Akuntansi itu buku akuntansi itu. Aku tahan sila kau baluak apa kau. Mana Tauratnya Major?
Kita keluaran loh, kita keluar. Loh, nggak peduli gua lu mau keluaran mau masuk angin itu kitab. Gua mau kitab Taurat, nggak mau kitab keluaran. Mana kitab Taurat? Ada kau pegang kitab yang dipakai orang Yahudi. Loh, Taurat mana yang lu pegang mana? Ya ini kitab Taurat, kita yang ditulis oleh Musa. Ya mana? Mana lihat mana? Kejadian keluar. Apaan kok ulangan? Ulangan apa remedial? Ada kitab remedial ada? Nggak mau kitab ulangan. Maunya kitab Taurat. Mana kitab Taurat? Kitab Taurat itu kitab kejadian keluaran bilangan 5 yang ditulis oleh Musa. Berak sapi menghapus dosa. Di mana kitab keluaran kitab kejadian itu dibilang kitab Taurat di mana? Oke. Kalau kau nggak percaya kalau kita perjanjian lama kita Taurat, oke tunjukkan kitab Taurat terdahulu yang dikatakan. Nah, maksud gue gini, kalau Kristen aja hilang Tauratnya, jangan nanya Islam. Cari dulu itu Taurat di Kristen, baru tanya Islam. Kitab terdahulu yang dikatakanmu, kitab terdahulu yang dikatakan Quran itu mana? Kitab Taurat Loh, di lu aja hilang, ngapain nanya Islam? Di Kristennya aja hilang, ngapain nanya Islam? Oh hilang ini, kitab perjanjian lama Mana? ada. Kejadian keluaran bilangan. Perjanjian lama, apa perjanjian lama? Lu kira mau beli motor gua? Gua mau bahas agama, bukan mau bahas beli motor. Belajar dulu kau. Bisa. Ya udah, mana pelajaran kitab keluaran itu, kitab Taurat di mana? Oke, saya baca ya. Kau minta Baca. Keluaran berapa? Keluaran berapa kau baca? Apa keluaran? Apa lu ini lagi nyatet ini? Apa uang dapur? Gua mau kitab Taurat, bukan kitab keluaran. Keluaran berapa? Kitab Kasbon kalau perlu lu bawa. Kitab keluaran, kitab Taurat mana? Kitab keluaran berapa aku baca? Apa kitab keluaran? Yang kita bahas ini Taurat, Injil, Zabur, mana dia? Kitab Taurat itu adalah kitab yang ditulis Musa, kejadian keluaran bilangan ulangan, ya. Lo kalau kejadian keluaran bilangan ulangan, ya itulah namanya. Yang gua minta kitab Taurat, bukan kitab kejadian keluaran ulangan bilangan akuntan, buku resep dokter. Nggak mau kitab Taurat. Mampus lu. Mana? Dulu berapa kali dia jatuh dari ayunan? Kau nggak nyambung ngomong. Mana? Berapa kali jatuh dari ayunan kau dulu? 17 kali gue jatuh. Apa? Aja, nggak nyambung. Kitab Taurat dia bilang ini perjanjian lama dengan kekristenan. Kejadian keluaran bilangan ulangan. Nggak mau. Gua bukan beli motor, gua bahas agama. Jangan kasih gua kitab perjanjian. Gua mau kitab Taurat. Mana kitab Tauratnya? Kalau hilang bilang. Tunjukin kau nggak bisa. Ini. Nah itu skak dia ya. Nah, mati sudah Kristen. Gitu caranya ikhwan. Ternyata selama ini mereka Jangan lari. punyanya kitab akuntansi, bukan kitab dari Allah. Nah gitu. Lanjut. Apa gaya kau banyak kali? Kau bilang ini kitab Taurat. Di mana kitab Taurat di dalam Quranmu? Kitab keluaran bilangan ulangan. Cocok kayaknya ke tempat si bom-bom. Ya. Kau cari sekarang ya. Kau cari kitabnya orang Yahudi, korelasikan dengan kitab orang Kristen yang perjanjian lama. Sama. Sekarang kitabmu mengatakan menjelaskan kitab Taurat Zabur. Ya, artinya Yahudi sama Kristen udah hilang kitab Tauratnya. Yang kita minta Taurat dikasih kitab akuntan. Siapa mau bahas kitab akuntan? Tanak sekarang, Tanak. Kita orang Yahudi, ya. Di sana ada kitab kejadian keluaran bilangan. Sama dengan yang ini perjanjian lama ini. Berarti itu Yahudi TikTok. Bukan Yahudi dari apa yang lu bilang itu, bukan Yahudi ala Israel, Yahudi TikTok itu. Yahudi itu bawanya kitab Taurat, bukan kitab akuntansi, bukan. Oke, jadi yang dimaksud dalam Quranmu itu kitab terdahulu Taurat Zabur Injil. Coba dilihat di Al-Quran, ada nggak dibilang kitab kejadian dalam Al-Quran, ada nggak? Kalau nggak ada lu jangan ngomong, lu nggak nyambung lu. Oke. Minta kitab Taurat dikasih kitab kejadian. Kamu mengatakan apa lu? Pokemon lu, kejadian ini apa? Pikachu. Jangan tantrum, jangan. Kau menjelaskan. Tantrum tuh gini nih. Bala. Itu tantrum. Ini gua marah, bukan tantrum. Yang mana? Lihat mana? Kitab Taurat itu yang mana barangnya? Mana? Yang mana? Kalau misalnya Kristen hilang, ngapain nanya di Islam? Mana? Yang Kristen mana? Mana kitab Tauratnya Kristen mana? Ini oke ya, saya baca ya. Oke. Baca. Keluaran Imamat bilangan ulangan Yosua hakim-hakim Rut. Apa itu? Kitab Taurat, bukan kitab kejadian ulangan bilangan penjaskes IPA IPS, bukan. Kitab Taurat. Enggak nyambung ya? Kita kau tentang waktu kecil susunya apa? Ini kau usah naik diskusi kau. Susu onta dikasih ya? Oke. Mana kitab Taurat? Bukan kitab kejadian. Kitab Taurat yang saya minta. Mana? Hah? Mana kitabnya? Katakan, sekarang kau tanya. Kalau kau nggak percaya, sekarang kau tarik. Sekarang kita orang Yahudi. Undang orang Yahudinya ke sini. Undang orang Yahudinya. Yang gue minta kitab Taurat, lu bawa Yahudi, Netanyahu bawa ke sini. Gue minta kitab Tauratnya. Sekarang gini. Minta kitab Taurat dikasih kitab kejadian. Tunjukkan kita. Apa mau dibahas dinosaurus? Tunjukkan kita bilang ulangan dalam Quranmu. Tunjukkan di mana?
Nggak ada. Di mana ada Al-Quran bilang inilah kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan yang diturunkan kepada Musa? Nggak ada. Nggak nyambung itu. Pengakuan mah perlu. Jadi nggak usah lagi musak kampung ngejek loh. Ya iya makanya gitu. Jangan kalian sok-sokan punya Taurat. Minta Taurat dikasih buku akuntan. Yaitu Siapa mau bahas buku akuntan? dibawakan Musa, nabinya Tuhan. Ya ada dalam kitab kami ada perjanjian lama. Itu buktinya. Perjanjian lama silakan aja perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian kredit motor, apalah silakan itu. Yang dibahas kitab Taurat. Kalian ini sok-sokan punya katanya. Ditanya nggak punya ternyata. Angin kau tap kamu. Apa? Angin kau kepada udahlah. Lanjut kawan-kawan. Jadi gitu ya. Ini untuk 1800 sebarkan gitu. Ternyata Kristen itu nggak punya Taurat gitu. Nggak punya Taurat. Mereka punyanya kitab Kejadian, bukan kitab Taurat. Hoax. Oke. Gitu. Menurut kamu Taurat itu apa? Lanjut. Pra, jangan lari. Menurut kamu Taurat apa? Jawab. Jangan lari kau. Apa dijawab? Kau nggak punya? Taurat itu apa menurut kamu? Taurat itu kitab yang buat Musa. Oke, apa itu? Apa aja tuh? Kitab Musa itu apa aja? Kitabnya Musa apa aja? Taurat kitabnya Musa satu. Taurat. Muter kau. Kau mantan sumber baca. Kau muter-muter. Kitabnya Musa apa aja? Sejak kapan Musa diturunin 5 kitab? Sejak kapan? Sejak kapan Musa diturunkan 5 kitab? Kau ini dongeng-dongeng kau percaya? Tanya dulu gurundamu ini ada saya ini. Mantan supir baja. Berbeda. Taurat itu dari mana? Taurat itu dari mana sih? Taurat dari mana? Lari dia nggak mau kores dia maunya sama Syekh. Assalamualaikum Syekh. السلام ورحمة الله حياكم الله. نعم. عدنا إليكم من جديد. نعم. حتى كنت أتكلم أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أمن الذين قبلنا اليهود والنصارى كانوا يصومون شهرا كما نصوم نحن. فاليهود جعلوه من شهرا إلى يوما وهو عيد الغفران. فتلاعبوا بالقرآن، وتلاعبوا بدينهم وتلاعبوا بأنبيائهم. فاليهود مكارون جدا جدا يا أخي. اليهود مكارون. النصارى لا. النصارى نعم عندهم يسوع ابن الله ويقولون في الله يعني أشياء ويقولون في دينهم يعني ولكن يعني يختلف اليهود عن النصارى. نعم. يختلف بين النصارى واليهود والنصارى ليس صائمون. لا النصارى لا تصوم. لا تصوم. Nah, jadi beliau mengatakan, beliau tadi membacakan هم يصومون عن اللحوم والأرز ويأكلون الألبان. هذا صيامهم. Nah. Badin sa'utarjim awalan Syekh. Insyaallah. Jadi beliau melanjutkan ucapan beliau yang tadi tentang masalah puasa ya. Nanti kita tanyakan tentang masalah Taurat sama beliau ya. Nanti saya tanyakan. Jadi beliau mengatakan melanjutkan perbincangan tadi bahwasanya beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ diartikan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa. Nah, di situ ada makna, ada arti secara teks originalnya itu adalah min qablikum. Artinya umat Islam itu diperintahkan berpuasa itu sebagaimana diperintahkan juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Nah, siapa sebelum kamu di sini sebelum Islam? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Nah, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi di masa lalu sebelum perintah puasa ini kepada Islam itu sendiri, ternyata orang Yahudi itu juga berpuasa seperti yang beliau terangkan di awal tadi. Nah, akan tetapi berbeda dengan orang-orang Nasrani untuk masalah ibadah ini. Nah, jadi ada perbedaan antara Nasrani dengan orang-orang Yahudi itu untuk masalah puasanya itu. Nah, artinya ini berbeda konteksnya terhadap orang Nasrani. Tayyib Syekh, الآن سأسألك شيئا عن الكتب. فقط أريد أن أضيف شيئا ما. اليهود يعتقدون أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأراضين في 5 أيام وليس 6 أيام. هم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أن باليوم السادس ربنا تعب فارتاح ربنا باليوم. هذا يعني اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في 5 أيام ثم استراح. أن الله يتعب. حاشا لله ذلك.
نعم نعم نعم. طيب شيء هذا سأسألك نعم شيئا. آنفا أصدقائنا في هذه الغرفة وهم مجادلة وهم يتكلمون عن الكتب من كتب التوراة من كتاب التوراة وكذلك من كتاب الإنجيل. والآن أسألك عن الكتاب التوراة إلى موسى عليه السلام. وكيف رأيك عن التوراة هل يوجد التوراة أو توراة الآن الأصلي من التوراة؟ لا يوجد لا يوجد لا 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 يوجد. يوجد. كل ما بين يديهم مزور، ويعني أتى بهم قصيصينهم وعلمائهم. الإنجيل والتوراة هم وليس إنجيل، ليس كتابا كاملا، هم صحف، وهذه الصحف ربما يعني تتبين في آخر الزمان. ربما سمعت قولا لبعض العلماء أنها هذه الصحف تكون موجودة في الكعبة، تحت الكعبة. هذه الصحف صحف إبراهيم وموسى، لكن نعم. ما نراه اليوم من كتب طبعا مزيفة، وليس لها علاقة بالنبي موسى، وليس علاقة لها بدين اليهودية نهائيا. فإذا كل الكتب نعم. ضاعون. نعم كل الكتب يعني مزيفة، وكل الكتب يعني علماؤهم الذين كتبوها حتى يضللوا اليهود ويضللون. وهذا ربما يا شيخ، وهذا ربما كما قال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نعم صحيح. Jadi ya tayyib, saya utarjim awalan. Jadi saudara-saudaraku, beliau menyampaikan bahwasanya tadi saya tanyakan tentang kitab Taurat yang asli, ya, begitu juga tentang Injil tadi saya tanyakan kepada beliau bagaimana pendapat beliau tentang Taurat, karena beliau itu sangat dekat dengan ahli-ahli kitab di sana, yang orang-orang Yahudi yang ada di sana. Jadi saya tanyakan itu tentang Taurat dan Injil. Jadi saya tanyakan apakah Taurat dan Injil itu terkhusus Tauratnya Musa alaihissalam itu yang aslinya itu apakah masih ada. Jadi beliau mengatakan la yujadu syai'an. Jadi untuk Taurat yang asli itu sama sekali tidak ada. Nah, adapun begitu juga Injil, ya, untuk aslinya itu tidak ada. Bahkan Injil itu yang dipahami adalah sebuah kitab, bukan seperti itu kata beliau. Taurat dan Injil itu bukanlah seperti sebuah kitab, melainkan suhuf. Sebagaimana yang Allah katakan di Quran, ya, di surat Sabbihisma, di situ ada kalimat di juz 30 itu Sabbihisma rabbikal a'la, itu ada di akhir ayat itu suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi seperti suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim dan suhuf yang diberikan kepada Musa. Jadi beliau ini mengambilkan dalil dalam Al-Quran juz 30 di surat Al-A'la Sabbihisma. Di ayat yang terakhir itu ada kalimat suhufi Ibrahim wa Musa. Ada kata kalimat Nabi Ibrahim dan ada Musa. Nah, ketika berbicara tentang Musa, tentu berbicara tentang masalah Taurat. Nah, maka Taurat ini kata beliau berkaitan dengan dalil ini, beliau mengatakan Taurat itu bukanlah merupakan sebuah kitab yang seperti yang difikirkan atau yang dipendapati oleh orang-orang sekarang ini, melainkan dia adalah sebuah suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran. Jadi dia itu adalah lembaran, ya, bentuk lembaran, bukan sebuah kitab. Nah, kalau untuk kitab itu sendiri untuk sekarang yang asli itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena untuk kitab-kitab sekarang ini sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia. Oleh tangan-tangan manusia sudah dirubah-rubah. Jadi untuk aslinya itu sudah hilang sama sekali. Sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Injil yang asli juga sudah tidak ada lagi. Nah, begitu yang beliau katakan ketika beliau berdialog dengan orang-orang ahli kitab di sana. Berarti suhuf itu kayak gulungan pakai ya, gulungan ya? Ya, gulungan ya, gulungan. Seperti itu. Jadi kalau beliau tadi kan katakan suhuf itu lembaran ya. Lembaran itu bisa kita narasikan, itu kan ya bisa kita pahami ya, namanya lembaran itu kan bukan sebuah kitab. Jadi berupa sebuah lembaran-lembaran aja. Seperti itu. Iya. طيب شيخ تفضل. لذلك أقول لك شيء. تفضل شيخ تفضل. طيب فإذا كما قلت آنفا توراة موسى عليه السلام وهو ربما ليس الكتاب لكن الصحف. نعم لكن الصحف. Nah, jadi begitu. Jadi saya tekankan lagi kalau begitu dia bukan sebuah kitab, bukan kata beliau, melainkan sebuah lembaran seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bunda Nora atau Bunda Natali atau yang lain, silakan. Nanti saya Major. Jadi di Bible Clan seperti katanya gulungan ya, Major ya?
Taurat itu gulungan kan? Gini Blender, Taurat itu 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, di mana Musa membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir. Di sana 2 loh batu, apa isinya? 10 hukum Taurat. Itulah yang diletakkan di dalam tabut perjanjian. Itulah sampai sekarang misteri, belum kelihatan. Nah, Ya, oke. itulah Nah, Taurat itu. benar, oke. Masalah loh batu yang gue bilang di tempat di kitab kalian itu sekarang sudah menjadi batu bata. Ini masalahnya. Hah, Blender. pening kita. Ini yang kita hadapi, saya Blender, nggak usah nanti kita ngomong. Bukan, kau nggak ada. Tadi kan udah dikatakan gulungan, itulah dia. Nggak usah kau bilang lagi batu-batu itu gulungan. Dari mana Ada dasarnya? Sudah dikatakan 2 loh batu yang diberikan kepada Nabi Musa, ya. Waktu Nabi Musa membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, bangsa yang sudah dinyatakan menjadi pilihan dia. Supaya kenapa? Menjadi bangsa percontohan untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya udah, mana batunya itu? Nah, itu diletakkan di dalam tabut perjanjian. Di mana? Hanya orang bangsa Israel setiap berperang melawan Di mana batu bangsa-bangsa sekarang? yang sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Contohnya bangsa-bangsa Sodom, Gomora, Ya. ya. Mana batunya? Batunya mana? Mereka Mana? mau selalu membawa peti tabut perjanjian. Karena mereka meyakini bahwa hukum Tuhan itulah benar. Nah, itu Udah batu sampai kuburan sekarang belum sekarang. ditemukan. 10 hukum Taurat Nah, itulah nah. Taurat itu. Nam. Taib. Udah batu kuburan dah. Jadi apa yang mau kau tanya? Apa yang mau kau tanya lagi? Ya udah saya dapat poinnya. Jadi itulah ya. Terima kasih ya saya. Untuklah saya Apa? datang dari Timur Tengah kemarin. untuk memberi Sekarang pencerahan. ini yang perlu Ya. Major. Sekarang dari Syekh ini menyatakan di Israel sana mereka tidak mengenal Kristen. Paham nggak? Tidak mengenal Yesus. Iya, kalau kau tanya di sana Islam ya bakalan tahu dia Kristen apa. Kalau Kok kau tanya Islam coba yang cuman orang Kristen di sana, Nasrani, tahu ada Nasrani di sana, Nasrani di sana Iya, bukan Kristen. Iya, Nasrani itu orang yang tetap juga orang yang mengikuti Kristus dari bani Israel langsung ya, orang-orang Nasir, orang dari Nazaret. Sebentar. Semalam aku tanya waktu kami wisata tour live tour di sini tentang Masjid Al-Aqsa. Nah, aku tanya sama saya ini. Tunggu dulu, aku nanya. Bukit Golgota itu apa? Rupanya tempat terminal bis. Bah, hancur bah. Nggak ada Major. Kasihan Mayor. Nggak ada. Terminal bis Salibnya nggak awal. ada. Nggak ada apa-apanya di sana. Mereka tidak mengenal Kristen. Orang Yahudi di sana dari Islam saling berangkulan. Jadi di sana nggak pernah lihat kalau di sana ada gereja Makam Kudus, gereja Gerhana Kristus, ya gereja-gereja di sana tidak pernah kau yakin kalau itu tempat penyembah-penyembah yang taat kepada Kristus. Gereja di sana nggak banyak Major. Ya iyalah, karena di sana mereka di zamannya kekhalifahan Ubaiyah di sana ditekan, ya makanya orang itu berserak-serak semua sampai ke Eropa. Oke, sekarang balik begini. lagi. Tadi semalam ku tanya, kota Nazaret di mana? Aku bilang kelahiran 3 jam dari sini. Bethlehem di sini, kan begitu. Nah, sekarang Yesus datang. Apakah kenal Yesus? Enggak, Yesus. Enggak ada Yesus. Loh, dari mana nggak Yesus yakin datang kau buat Israel? Aku nggak yakin kau dari Israel. Kau kapan kau Semalam dalam- saya dalam- ditanya, semalam saya ini kan kami live tour di sini, tour live di Masjid Al-Aqsa. Wilayah itu di mana nanti Nabi Isa atau Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, di mana lokasinya? Tahu. Itulah dikatakan Yesus tuh turun di akhir zaman, di mana lokasinya ditunjukkan. Tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ditunjukkan. Wah, ada historinya. Kutanya, histori Kristen mana? Oke, Ada gini, terminal gini, bis. Terminal bis. Ini sekarang kita berhadapan dengan ulama ya. Kita harus hargai. Sekarang kita tanya dulu. Tolong bantu dulu Ustadz Pala. Coba ditanyakan. Jadi saudara-saudara yang di Indonesia ini biar paham, jangan selalu keliru memahami siapa sebenarnya Isa siapa Yesus. Coba tanyakan tolong dulu Ustaz. Apakah Yesus sama dengan Isa? طيب شيخ هذا الموجود أو يوجد أصدقائنا هذا وهو يسأل كيف رأيك هل سواء بين عيسى ويسوع عرفت يسوع لا أسمع شيء افتح نعم هم يقولون أن يسوع هو ابن الله صحيح نعم فإذا عيسى المسيح
wa Yesus sawa. نعم صحيح، نعم صحيح، نعم صحيح. Tayyib. الذي Ya, jadi صحيح. beliau نعم mengatakan الذي يقول يعني هو ابن الله. طب ما عيسى، أنا قرأت هنا قبل قليل حتى عيسى عليه السلام يقولون فيه كمان أنه الله. في بعض الطوائف أن حتى عيسى عليه السلام، أنا أقرأ هنا أن عيسى هو الله، ويسوع في إحدى معتقداتهم يقولون أن اليسوع هو ابن الله عز وجل. ويتقرب المسيحيون في اليسوع. ya, saya terjemah awalan. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ya mereka itu mengatakan bahwasanya Isa dengan Yesus itu sama, akan tetapi menurut mereka pandangannya itu orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen, akan tetapi orang-orang Kristen berpendapat atau orang-orang Nasrani itu berpendapat bahwasanya Yesus itu adalah putra dari Allah atau Tuhan itu sendiri. Nah, jadi mereka itu menyatakan Isa dan Yesus itu sama, tetapi mereka lebih kepada keyakinan bahwasanya Isa itu adalah putra dari Ibnullah, yaitu putra Allah Subhanahu wa taala atau anak. Ya, jadi melahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya anak yaitu Isa. Nah, jadi namun pemahaman mereka meyakini Isa itu tidak hanya seorang nabi tapi dia itu Tuhan. Nah, di sini pemahaman yang berbedanya seperti itu. Nah, jadi beliau mengatakan demikian. Jadi Isa dan Yesus itu sama, tapi perbedaannya mereka mengatakan Isa itu adalah putra Allah atau anak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz Falah. كذلك الأمر مريم هم يعتقدون أن روح الله عز وجل دخلت في مريم والعياذ بالله، وهذا شرك كبير يعني. Nah, ini di sini kekeliruannya kata beliau. Kesalahan terbesar orang-orang Kristen itu kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam rahimnya Bunda Maryam, mereka meyakini itu adalah rohnya Allah dan itu adalah kesyirikan yang terbesar. Nauzubillah, kata beliau seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam rahimnya Bunda Maryam, orang-orang Kristen meyakini bahwasanya ruh itu adalah Allah itu sendiri yang masuk ke dalam rahim sehingga akhirnya melahirkan Yesus atau Tuhan, kata beliau begitu. Nah, ini adalah merupakan sebuah kesyirikan yang terbesar, itu kata beliau. يعني يعتقدون أن الله يعني روح دخل في مريم، أي أن الله عز وجل أن إنسان طبيعي يعني يأكل ويشرب ويتزوج. هذا يعني إذا كانت الروح نعم هكذا فهذا بعد الشأن أضحك. نعم هذا نعم طبعا الروح لا توجد إلا الروح توجد في جسم الإنسان، فإن كان الله عز وجل يعني يوجد له روح فهو إنسان. عفوا يا شيخ، هذا سأترجم أم لا هذا؟ إن شاء الله ترجم نعم. وهم لا يعلمون ما كلامك لكن أنا Insya Allah. Jadi beliau mengatakan begini, bagaimana mungkin Tuhan itu lahir dari seorang manusia, ya, kemudian wujudnya manusia. Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu makan, Tuhan itu minum, bahkan Tuhan itu, ya mohon maaf ya, ini karena saya menerjemahkan saja ya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu makan, Tuhan itu minum, bahkan Tuhan itu buang air besar, kata beliau begitu. Jadi ini ya bahasa kita begini lah, bahasa kita tuh ini kekonyolan, kata beliau begitu. Jadi orang-orang Yahudi di sini pun, disitulah artinya kemarahan orang-orang Yahudi yang di sana itu ya seperti itu. Ketika bagaimana mungkin Tuhan itu lahir dari manusia, kemudian makan, minum, serta buang air besar. Seperti itu. Jadi beliau ini Major. Syekh, indaka sahib min ahlil kitab hunaka ya Syekh. كيف أخي؟ Hal indaka sahib min ahlil kitab أصحاب نعم يوجد. Nah, jadi beliau itu sangat banyak memiliki teman-teman itu dari ahli kitab, orang-orang Yahudi. Jadi memang orang-orang terkemuka, beliau sangat banyak punya teman di sana. Jadi setiap beliau itu berbicara tentang ketuhanan sama mereka langsung, nggak sama orang-orang biasa, tapi langsung sama ahli-ahli kitab di sana. النصارى يعني النصارى
النصارى موجودون في كل مكان، حتى بغزة، حتى في رام الله، حتى في القدس. النصارى موجودون حتى يعني جيراننا، يعني قريبون منا، يعني جيراننا في أماكن الدور الأول مسلم، الدور الثاني مسيحي. Nah, jadi beliau mengatakan ya di sana itu kan mereka tidak kenal Kristen, jadi di sana itu Nasrani. Nah, di sana itu di setiap tempat itu kalau Nasoro atau Nasrani itu ada ya, bahkan ada di tetangga dia ini atau tetangga mereka itu orang-orang Nasoro. Hal Nasoro ma'a Kristen ya, Kristen huna Indonesia yusamma Kristen. Hal Nasoro ma'a Kristen kaifa ra'yuka, hal hadha sawa'un am la? لا صواب، لا. Tidak sama. Jadi beliau mengatakan Nasrani, Kristen itu nggak sama. Warubama bayyin alaina ya Syekh, ma farqu bainahuma, baina Nasara wa Kristen. أنا لا أدري كيف، ماذا يصلون، كيف يتعبدون في لا أدري كيف. أنا لا أدري كيف يعني. هل هم عندنا، هل هم عندنا أقول لك بصراحة أن عندنا جدا هم قريبون إلى الإسلام، لذلك هم يعني كثير منهم يعني يعتنق الإسلام بالعشرات. أنا أراهم يعني أراهم طيبون، أراهم يعني أخلاقهم عالية، أراهم يعني يحترمون الإسلام، ونحن نحترمهم كذلك كما وصى النبي عمر رضي الله عنه. فلذلك هم يدخلون في الإسلام بسرعة، ولكن خارج الدول بأندونيسيا أو بأوروبا يختلفون نهائيا، حتى عبادتهم، حتى طقوسهم تختلف عن الذين يوجدون في كنيسة المهد. في كنيسة المهد لا يقولون أن الله ثالث ثلاثة وأن اليسوع هو ابن الله. نعم. فإذا بين النصارى والإسلام هناك تسمح. نعم صحيح. نعم. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan di sana itu orang-orang Nasara ya, orang-orang Nasara itu perilakunya, akhlaknya itu bagus-bagus sama Islam, ya sangat baik sekali, toleransinya sangat tinggi sekali. Sebaliknya orang-orang Islam itu kepada orang-orang Nasrani itu sangat baik sekali, toleransinya dari dari akhlaknya, dari adabnya, dari tingkah lakunya. Bahkan di sana itu sering saling tolong menolong antara Nasrani dengan orang-orang Islam itu sendiri. Jadi tadi saya tanya bagaimana tentang ibadahnya, tentang ibadah orang-orang yang ada di sana. Jadi beliau mengatakan saya sama sekali tidak tahu bagaimana mereka itu cara beribadahnya. Ya, saya tidak pernah melihat sama sekali. Akan tetapi saya hanya melihat bagaimana toleransi mereka terhadap Islam itu luar biasa sekali. Begitu juga Islam membalasnya dengan toleransi, dengan akhlak, dengan muamalah yang baik. Nah, seperti itu. Selamat malam, shalom. Shalom. Jadi ya, untuk saudara-saudaraku yang suka menghujat Yesus, dengarkan perkataan saya bahwa Isa itu adalah Yesus. Jangan jaga lisan Anda terhadap Yesus ya. Orang-orang Indonesia, masalahnya kenapa jangan lagi menghujat Yesus. Ya? Kenapa kau tuhankan? Terlepas kami menuhankan itu bukan urusan kalian, urusan iman itu urusan kami. Jadi kau meyakini bahwa itu ada dalam imanmu, Yesus ada dalam imanmu. Ya, dijaga lisannya. Ya, ini kalian diperingatkan oleh saya kalian sendiri. Nora, kau jaga lisanmu, jangan pernah kau ingat lagi Yesus. Tunggu. ولكن أخي فلاح نعم يا شيخ. لبيك. تعلم أن عندما Selamat malam. Ya. تعلم أن عندما سيظهر المهدي وسينزل عيسى عليه السلام، أول شيء سيفعلوه هو كسر الصليب وقتل الخنزير. وكل من لم يسلم ويدخل الإسلام من النصارى في ريح عيسى عليه السلام سيموت. هذا بالحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينزل عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وكل من لم يسلم يدخل في دين الله عز وجل من ريح عيسى كل سيموتون. فلذلك في وقت عيسى والمهدي عليه السلام، أما الإسلام لا تكون جزية، أما يكون الإسلام أو القتل.
Ya, nah. Jadi beliau mengatakan begini ya, beliau ini apa namanya lompat menceritakan nanti Nabi Isa alaihissalam itu di akhir zaman itu akan turun. Jadi ada beberapa perbuatan yang beliau lakukan. Yang pertama itu mematahkan kayu salib. Ya, jadi mematahkan salib ya, salib-salib itu beliau patahkan, beliau hancurkan, kemudian membunuh babi-babi ya, binatang-binatang babi itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman dalam bentuk penghakiman. Nah, kemudian yang ketiga itu setiap apa namanya itu udara atau nafas ya, bahasa kita seperti itu, ini bisa membunuh orang-orang yang di masa itu ya, di masa dunia dulu itu mereka yang meyakini ya mohon maaf ya, yang meyakini bahasanya Yesus adalah Tuhan, itu nanti dengan daripada udara, daripada nafas ya atau angin yang dikeluarkan oleh Isa itu sendiri itu membunuh atau mematikan orang-orang yang terkena udaranya tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih yang beliau sampaikan. Tafadhal Ustaz Dio. Masyaallah. Limada Beserak. Masya Allah. Beserak Major, beserak. Hancur, babak belur. Tidaknya saya ini udah membuka cakrawala kalian ya. Yesus itu Isa. Udah secara jelas dikatakan saya ini Yesus itu. Jangan lisan kalian terhadap Yesus ya. Itu bagian dari iman kalian. Kalau kami nggak setuju Nabi kami kau Tuhan kan? Masa Nabi kami kau Tuhan kan? Nggak setuju lah. Merendahkan keimanan Kristen ya. Yesus yang kalian imani adalah Isa itu. Nam. شيخ فلاح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة هما متجاورتان. المسجد الأقصى لا يبعد عن كنيسة القيامة إلا 100 متر. عندما نحن المسلمين ننزل إلى المسجد الأقصى المبارك ويرون النصارى بصفاتنا وبالسنة النبوية وبالأخلاق كثير يأتي معنا إلى المسجد الأقصى. Masya Allah. Ya, jadi beliau itu menjelaskan garis besarnya nanti ya, bahwasanya turunnya Isa itu ya dengan Masjidil Aqsa itu nanti itu kan dekat, hanya jaraknya itu nanti hanya sekitar 1 kilo itu aja. Ya, jadi sampai nanti itu di akhir zaman itu orang-orang itu akan berlarian untuk masuk kepada Masjidil Aqsa. Nah, jadi beliau ini menceritakan lebih gamblang nanti macam mana akhir zaman itu nanti, bagaimana orang-orang itu nanti akan menyelamatkan diri lah, seperti itu. طيب شيخ. نعم. لذلك أخي العلماء قالوا لنا في فلسطين، قالوا لنا لا تجادلوا اليهود نهائيا. اليهود لا تجادلوهم. نعلم نحن في فلسطين نحن لنا أحوال صعبة جدا، وهم قتلت الأنبياء وقتلتنا اليهود. ولكن أهل النصارى الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني هم يتكلمون اللغة العربية عندنا، لا يتكلمون اللغة الإنجليزية، يتكلمون اللغة العربية عندنا. فلذلك نحن الحمد لله بلغتنا العربية ونتكلم معهم بفضل الله عز وجل. هم بعشرات الآلاف يدخلون الحمد لله بفضل الله عز وجل، يعني بعشرات الآلاف تدخل الإسلام. Masya Allah. Jadi di sana itu untuk karena orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang di sana itu mengerti tentang bagaimana nanti keadaan akhir zaman itu ya, sehingga di sana itu orang-orang Nasara, orang-orang Yahud itu tidak ada yang namanya itu perdebatan. Artinya di sana itu nggak ada seperti yang kita ini ya, nggak ada seperti perdebatan-perdebatan, karena di sana itu apa ya, mereka tuh sangat kalau dibilang sangat sangat menghargai, karena memang luar biasanya di sana itu tidak ada pertentangan itu artinya menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, karena mereka yakin bahwasanya nanti di akhir zaman itu mereka itu akan mencari perlindungan ke Masjidil Aqsa itu atau kepada muslim itu sendiri, sehingga di sana itu setiap hari orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani itu sekitar sampai 100 orang setiap harinya itu masuk ke dalam Islam. Bahkan dalam sebulan itu bisa sampai berjumlah 10.000 orang itu bisa masuk ke dalam Islam. Nah, sampai seperti itu. Jadi setiap hari itu bisa masuk atau memeluk Islam itu karena saking menunjukkan tasamuh, toleransi yang sangat tinggi. Itu yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua, karena mereka itu mengenal nanti di akhir zaman itu bahwasanya Masjidil Aqsa itu atau tempat di mana nanti
terjadinya penghakiman itu nanti di akhir zaman mereka akan cari perlindungan ke wilayah itu. Jadi dari situlah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara di sana itu mereka sangat memegang prinsip tasamuh, toleransi. Nah, dikarenakan toleransi dan akhlak umat Islam yang ada di sana itu luar biasa, setiap harinya itu 100 orang memeluk Islam. Setiap hari 100 orang memeluk Islam. Nah, itu beliau tekankan seperti itu. كذلك الأمر شيء بسيط أخي فلاح أن اليهود كل شهر يأتون بكتاب جديد. كل شهر يأتون بكتاب جديد. يعني لا تعلم أين الكتاب، أين ماذا، هل يعني حتى هم اليهود حتى يقولون أن كتابنا مزيف. كل كل سنة يأتون بكتاب جديد بقوانين جديدة. حتى اليهود هم انجنوا اليهود هم انجنوا يقولون أين كتابنا أين ديننا الحق. حتى اليهود يعلمون أن علماؤهم وأن يعني الرب يقولون عنهم رب يعني شيخ يعني مفتي كبير، يقولون أنهم يكذبون علينا. الله أكبر. Ya, nah, sah lak jidan. Jadi beliau ini lompat lagi ya, beliau mengatakan kitab-kitab Yahud begitu ya. Ini setiap kali ada perubahan, setiap tahun ada perubahan, setiap saat ada perubahan, ada perubahan, sehingga di antara mereka sendiri ya, bahkan di kalangan Rob itu gelar ya, gelar tertinggi dalam keyahudian itu. Jadi sampai mereka sendiri itu berkata, ini mana yang benar sebenarnya, mana yang benar. Nah, di antara mereka sendiri pun terjadi perselisihan. Artinya di agama internnya itu pun Yahud dan Nasara ini terjadi perselisihan. Sebetulnya mana yang benar? Sebenarnya mana yang benar? Kenapa setiap saat ada perubahan? Kenapa setiap saat itu ada perubahan? Setiap saat ada perubahan. Jadi beliau ini menceritakan apa yang diceritakan oleh rabi-rabi di sana ya. Jadi rabi-rabi di sana tuh bercerita kepada beliau Syekh ini, karena beliau tuh banyak teman-temannya dari rabi-rabi, dari ahli kitab ya. Itu curhat lah, bahasa kita begitu ya, curhat. Jadi cerita kepada Syekh ini, kami sendiri di dalam ini ya seperti itu, ada keraguan terhadap kitab karena setiap saat ada perubahan, setiap ada perubahan. Ini atasan-atasan mereka ya, rap-rap mereka itu, sehingga akhirnya mereka berkata mana yang benar. Nah, itu sebabnya. Makanya di sana itu setiap hari itu terkadang, ini salah satu sebabnya pemeluk Islam itu sampai 100 orang tiap harinya. Karena di dalam kitabnya itu ada perubahan sehingga rap-rap mereka itu meragukan sendiri. Mana yang benar, mana yang sebenar, mana yang benar ini. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Tayyib, khalas ya, rubama. Tayyib, mantap. Khalas. Pak Kiai, mau tanya. Kenapa orang-orang Yahudi ketika mereka memasarkan Kristen di sana selalu diludahi? Ya Syekh. نعم. لماذا Kristen atau Al-Masih إذا دعوة من دينهم في إسرائيل ثم يلطمون من اليهود إلى كريستين، لماذا وهم يضربون أو هم نعم. وهم كارهون، لماذا بسبب؟ أنا أعلم ذلك جيدا، أنهم في يعني العلاقة التجارية والعلاقة المادية تدخل، العلاقة المادية. لذلك أن اليهود يدفعون لهم يعني مقابل ذلك ثمنا باهظا. أنا أعلم ذلك. Nah, jadi beliau itu juga tahu ya tentang kejadian situ seperti itu. Jadi dia sangat tahu di sana itu memang seperti itu, terjadinya pemukulan, terjadinya penamparan. Kalau ada orang-orang, ya mohon maaf ya, ini kata beliau ya. Dan dia sangat mengetahui itu, dan bahkan beliau sangat menyaksikan. Beliau menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di sana itu menampar, kadang memukul, kadang meludahi ya orang-orang Kristen yang mendakwain agamanya itu, karena tidak tidak sepemahaman atau tidak seperti itu ya terhadap dakwah. Jadi di sana itu nggak seperti itu keyakinan orang-orang Yahud. Jadi beliau mengatakan di sana itu ya
Artinya orang-orang Kristen itu ketika mendakwakan itu sangat bertentangan dan mencoreng kekristenan itu sendiri. Ini menurut orang-orang Yahudi yang ada di sana. Beserak, Mayor. Beserak. Beserak, Oke, Mayor. jadi gini. Bagaimana iblis tidak akan pernah terima dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Alah, mending lanjut Kristus ah. itu adalah bagian daripada. Udah, diam kau udah bising aku nih. Oh, Ayo bismillah. sabar Kenapa ditampar? Kenapa di ini? Tunggu dulu nanti. Dengan Kristus. Selesai dulu. Tunggu Ya, sebentar lagi, itu. selesai lagi. Sebentar. Sedikit lagi. Tafadhol. Bentar ya. خلاص يا ربما اكتفيت هنا أولا. سأنزل من هذه الغرفة. أنا موجود تعليم في المعهد الآن الوقت تعليم في المعهد إلى الطلاب إلى التلاميذ وهم ينتظروني ما شاء الله. أين الأستاذ لم يأتي Ya. وأنا عفوا شيخ وشكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا Jazakallah. على هذه الوقت. إن شاء الله برك شيء ربما يوم الثلاثاء سأكون في المسجد الأقصى المبارك. غدا ربما الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله. في أين في هذه الغرفة نعم بهذه الغرفة إن شاء الله. Oh, jadi beliau blender udah disampaikan oleh Syed. Nanti hari Selasa nanti insya Allah beliau akan live lagi di sini untuk lanjut tur. Masya Allah, tabarakallah. نحن Tafadhol. ننتظركم يا شيخ. Jazakallah khair. نحن ننتظركم. الآن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Saya sama Syed udah permisi. Jadi saya turun, Ya. beliau pun turun ini. Oke, tafadhol Syekh. Jazakallah khair. Masya Allah. السلام ورحمة Jazakallah. Assalamualaikum Syekh. Syekh. Insyaallah Doa, bisihatin wa Syekh. afiyatin alaik. دعاء. Syekh, doa sedikit. Doa. Bismillah. نعم. Naam. Adu alaik. بسم الله تفضل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد بنعمة الإيمان. اللهم لك الحمد بنعمة القرآن. اللهم لك آمين. الحمد بنعمة الصلاة. اللهم لك الحمد بنعمة الصيام. اللهم لك الحمد بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم الظالمين أينما كانوا وأينما وجدوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المواصلين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا منك وإليك. اللهم فرج هم المهمومين واغض الدين عن المدينين واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأطلق سراح أسرانا وتقبل شهداءنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا ومن له حق علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بارك بإخواننا في أندونيسيا. اللهم بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا. اللهم بارك لهم في أطفالهم ونسائهم يا ربنا. اللهم احفظهم بحفظك يا الله. اللهم أكرمهم يا الله زيارة المسجد الأقصى. اللهم أكرمهم زيارة المسجد الأقصى. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ألبسهم لباس التقوى والعافية يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك مما سأل به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ مما استعاذ به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا. اللهم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا يا ملك
يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا رافع يا باسط يا معز يا مذل يا ذا الجلال والإكرام ندعوك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الصديقين يا ربنا ويا إلهنا آمين. ويا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في آمين يا الدنيا الله. حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. سبحانك رب آمين يا الله. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ أنيفا قلت كلمة مرة أخرى الإعلان في يوم الثلاثاء في أي ساعة إن لايف شاء الله بعد العصر إن شاء الله بإذن الله. بعد العصر إن شاء الله كيوم الماضي نعم صحيح بإذن الله. Nah, jadi waktu yang sama Blender hari Selasa di waktu yang sama seperti kemarin insya Allah istimrar ila haulil qudsi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya, jadi Masya kita Allah. lanjutkan travelnya nanti hari Selasa di waktu jam yang sama. Pada hari Selasa dilanjutkan lagi kelanjutan turnya karena masih banyak yang beliau ingin tunjukkan, katanya beliau seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. أخي فلاح أريد فقط أن أشكر جميع الداعمين يعني بارك الله فيكم تريميكاسي بارك الله فيكم جزاكم الله نعم. خير في ميزان جزاك الله خير. حسناتكم في ميزان حسناتكم رضي الله عنكم. Amin. Jadi beliau mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang ada di sini, orang-orang Muslim, begitu juga sama Major. Beliau juga mengucapkan terima kasih. Ya, santun sekali beliau nih Major ya. Beliau juga mengucapkan terima kasih sama Major. Ya, jadi sangat terima kasih kepada yang memberi gift, ya, yang memberi hadiah kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang diberikan, seperti itu. Baik, ila liqa. Amin. Ila Baik, liqa baik. wassalamah. Ila liqa ma'assalam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Major, gas. Itu Nangis ada kau, Mayor. tamu baru. Gas, Ini gas, Major. Sinaga. Jadi gitu ya. Jadi kita udah dapat pencerahan dari ulama yang mungkin Bukan ulama, itu Tadi- syekh, beda. Iyalah, Kau ulama. iya, Syekh. Dia itu menjadi guru ya, yang mengajarkan kita ibaratnya. Sekarang permasalahannya ini. Ya dengar Enggak, dengar. Oke. Ya. Bagaimana dikatakan di sana jelas-jelas tadi Yesus itu adalah Isa. Jadi jangan pernah lagi kau injak-injak nama Yesus itu menjadi suatu hinaan. Diam kok Kalau Mayor, kau nggak ada yang menginjak-injak, hina-hina Yesus merendahkan, Mayor, melecehkan, nggak ada orang Islam jaga yang hina lisan Yesus Yesus. Mayor. Nanti kau menghina juga imanmu sendiri. Assalamualaikum. Ya, oke. Kita udah dapat poinnya dari sini tadi. Pengikut aneh ya. sekali kau bilang kalau assalamualaikum turunkan kau. Nggak mengerti doanya tapi amin. Gimana ini? Kalian nggak paham doanya mengerti tapi amin. Kau naik mau ngapain monyet? Kalau udah jadi aku buat. Good Sinaga, selamat malam, agama apa? Gus Sinaga, panggilan 3 kali enggak langsung turun loh. Gus Sinaga, TikTok marah. Selamat malam, agama apa? Selamat malam. Kristen? Kristen bang. Oke. Bunda Natali ada Kristen di atas. Major kita ituin dulu. Kita diamkan dulu. Lanjut. Oh ini Ahmad. Ahmad, selamat malam, agama apa? Ahmad, selamat malam, agama apa? Ahmad. Major, makan plastik dulu, Major. Rajali, selamat malam, agama apa? Rajali. Oke, moderator di bawah jangan dinaikkan dulu ya. Iya. Biar itu jangan dinaikkan dulu. Oke, lanjut. Bunda Natali. Tahan dulu Islam lain ya, tahan ya. Ya, Bang Blender ini gimana ini? Ini si gua singa ini oten ini kan? Yoten, Major suruh makan plastik dulu. Ya, Mayor Natali. makan plastik aja lah Mayor, kau tuh kebanyakan nangis sudah tadi kan? Ya. Apanya nangis? Harusnya kau udah sadar Diam tadi. kok Mayor, diam kok Pola Mayor. diskusi Gua Moskow singa, udah. gua singa. Tengok tuh sini Diam kok. Sinora, udah kabur dia cap. Ih, Dia gila tak nih Mayor. diburi di kamar itu. Diam kok Mayor, Kenapa diam ada kok Mayor. Tuhan? Kenapa Yesus itu telah kuhina? Aduh Tuhan, itu tahu.
Tengok tuh. Siapa yang ngehina Yesus coba? Oke, yang selalu menghina tentang Yesus itu siapa? Ya kamu sendiri lah yang hina Yesus. Mana yang Kamu hina coba Yesus? lihat, kamu Di mana coba yang lihat hina ya. Yesus? Yesus yang kalian percaya rambutnya gondrong itu, kalian bikin miniatur, kostum